Saya tepat di rumah itu memang saya sangat menyesal. Rumah itu ternyata dalamnya tidak sesuai ekspektasi saya. Kondisi rumah saya itu tepat di depannya adalah area pemakaman umum yang luasnya sekitar 1 hektar. Makhluk yang menyerupai saya itu bang, persis menyerupai saya, itu masuk bang. Tapi dengan buas merekam istri saya. Istri saya yang tadinya semangat bang, muntah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah nih di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalamannya. Jadi beliau beli rumah, ternyata rumahnya itu cukup barbar ya sob. Banyak gangguan gaib yang dialami sama si bapak ini. Oke, langsung kita kenalan siapa bapak-bapak di samping gua ini. Halo pak, siapa namanya nih pak? Nama saya Subur. Pak Subur, tinggal di mana Pak Subur sekarang nih? Saya tinggal di Bogor. Oke, Bogor ya. Di Bogor ya. Bogor mana nih Pak? Kebetulan saya tinggal di Bogor, di Ciampea ya. Oh Ciampea. Ciampea. Berarti dekat kaki Gunung Salak nih Pak? Ya berjarak kurang lebih kalau naik motor tuh 15 menit lah. Oh iya. 15 menit. Dan kita terima kasih Pak Subur ya nyempetin waktunya nih Pak. Oke, tahan dulu ya Pak ya. Siap. Nggak usah lama-lama lagi, cari posir ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Pak Subur, kisah pengalamannya nih Pak? Jadi awalnya itu saya tinggal di Tangerang. Anak saya berniat mau membelikan rumah untuk saya. Oh, berarti Bapak awalnya tinggal Tangerang? Tangerang. Karena anak saya punya waktu yang sangat singkat, hanya 1 minggu. Akhirnya saya jalan-jalan di kota Bogor, dapatlah rumah. Maksudnya waktu singkat gimana nih Pak? Singkat karena anak saya harus pulang ke Madura. Oh, iya. Dengan waktu yang sesingkat itu harus mendapatkan rumah. Setelah cari sana sini, harus saya dapat rumah. Itulah kecerobohan saya. Tanpa saya lihat lokasi, tanpa saya lihat suasana rumah, saya langsung oke. Jadi waktu yang beli rumah itu anaknya aja? Bapak nggak ikut survei rumah? Saya ikut. Oh ikut. Berdua sama anak saya. Kenapa saya suka rumah itu? Karena saya tidak punya tetangga di depan. Sebab saya lihat di depan itu tanah itu tinggi, banyak tanaman rumput, pohon singkong, bambu, pisang gitu. Saya anggap ini kebun pertanian gitu yang tidak terawat. Karena saya lihat suasananya sangat dingin, juga sangat asri. Akhirnya saya oke, anak saya pun juga menyetujui. Lalu saya sepakat akad kredit dengan pihak bank. Oke, KPR jatuhnya ya Pak? Iya. Nah ini di perumahan atau di perkampungan Pak? Saya itu di perumahan Pak, saya over kredit. Over kredit? Ya, dari bank. Iya, iya. Itu terjadi sekitar tahun 2018. Saya beli itu 2 tahun saya kosong. Saya kosongkan karena saya pada saat itu terkendala anak saya masih sekolah. Oh jadi pas Bapak udah sah nih itu Bapak kredit rumah itu nggak langsung Bapak tempatin? Nggak langsung saya tempati, kosong selama 2 tahun. Dari tahun 2024 mundur ke belakang, 2018, kosong 2 tahun, berarti tahun 2020 ya. Barulah saya menempati rumah itu. Ketika saya tempati rumah itu memang saya sangat menyesal. Rumah itu ternyata dalamnya tidak sesuai ekspektasi saya. Plafon rusak, pintu belakang jebol,
tembok-temboknya banyak yang rontok. Itu Waktu survei itu kondisi kayak gitu Pak, yang pertama kali Bapak ke sana? saya tidak survei ke dalam, Oh, di luar doang? di luar. Itulah kecerobohan saya. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu, okelah tahun 2020 saya pindah. Jadi saya ketika pertama saya memutuskan pindah, saya sudah sepakat sama istri dan anak saya yang bungsu untuk ditinggal di sana. Bertiga saya, istri saya, anak saya yang bungsu dengan saya bertiga. Sementara anak-anak saya yang 3 orang, yang satu yang sudah menikah ada di Madura, yang kedua ada di Tangerang, yang ketiga ada di Tangerang. Mereka tidak ikut. Karena saya sudah memutuskan untuk menempati, akhirnya dengan sangat kecewa saya rapihkan lagi rumah dengan ya sedikit demi sedikit, akhirnya sampai selesai. Ketika untuk layak untuk saya tempati, barulah saya tempati rumah itu. Itu satu jalur rumah itu ada sekitar 20 rumah ya. Cuma dari 20 rumah itu yang terisi hanya sekitar 7 rumah. Oh, sisanya kosong. Jadi banyak yang kosongnya. Kondisi rumah saya itu tepat di depannya adalah area pemakaman umum yang luasnya sekitar 1 hektar. Sedangkan perumahan itu luasnya cuma 3 hektar. Nah, 1 hektar lahan pemakaman umum itu 4.000 meter itu milik perumahan, 4.000 meter itu milik orang kampung, yang 2.000 meter itu milik yayasan dan sebagian ada milik pribadi. Nah, di kota-kota. Ketika saya tinggal di situ, lahan kuburan itu terisi kurang lebih masih 50% lah ya, yang terisi. Jadi masih banyak kosong. Kondisi area pemakaman itu pun semak belukar, pohon bambu tinggi-tinggi, belum lagi pohon-pohon besar. Saya belum tahu ketika saya tempat itu lalu kubur area pemakaman umum. Saya pikir itu tadinya hanya sebuah kebun milik petani. Karena saya lihat di situ ada hamparan pohon singkong, kemudian pohon-pohon besar, juga ada kebun jagung. Tetapi itu ternyata hamparan kebun singkong itu hanya di sisi-sisinya saja. Sisanya makam semua. Ternyata di belakang pohon jagung itu hamparan makam. Hamparan makam yang tidak terawat. Ketika saya 2 bulan tinggal di situ, semuanya berjalan biasa tanpa ada suatu yang janggal. Kami nyaman-nyaman saja ya. Anak istri saya juga hidup normal seperti biasanya. Anak saya pun berkegiatan sekolah seperti biasa, istri saya pun berkegiatan seperti ibu rumah tangga layaknya yang lain seperti biasa. Jadi ya normal-normal aja gitu loh Bang. Iya. Tahun-tahun pertama saya tinggal di situ Bang, itu kejadian janggal yang saya alami ketika saya tidur. Saya itu tidur, kaki saya sebatas pinggang, itu saya pakai sarung Bang. Sekitar jam 10, saya terbangun. Kenapa saya terbangun tuh Bang? Sarung saya itu ditarik. Saat itu saya berpikir ini tikus. Saya merenung sebentar, tapi tidak mungkin tikus, janggal. Kekuatan tikus berapa? Jadi sarungnya kayak ketarik gitu? Ditarik. Karena saya merasa janggal, saya pindah. Jadi tempat tidur saya dengan tempat tidur anak istri saya itu dipisahkan oleh sekat WC Bang. Sekat kamar mandi. Jadi istri saya tinggal di kamar depan, saya tidur di belakang. Oh bisa? Bisa, karena ada anak saya di situ. Anak saya yang bungsu perempuan. Karena saya setelah ditarik, saya agak merasa serem-serem sedikit ya Bang ya. Saya pindah. Itu kejadian awal pertama, kejanggalan yang pertama. Oke, ditarik sarungnya ya? Ditarik sarung. Terus? Ada kejanggalan, ada satu hal, istri saya itu kalau minum kopi, itu pantang diminum sama siapapun. Dan istri saya tahu persis meletakkan gelas dan sendoknya itu di mana. Nah, pada saat itu pagi hari, istri saya membuat kopi, sebelum anak saya berangkat, istri saya buat kopi. Ditaruh gelas di atas meja, diletakkan itu sendoknya. Dia tahu persis letaknya di mana. Setelah itu istri saya mandi.
Setelah mandi, biasalah orang perempuan setelah mandi kan pakai bedak apa ya bang ya. Ketika akan mau ambil motor starter, dia sempat mau minum kopi. Dia marah besar bang. Siapa nih minum kopi? Ya nggak tahu. Mustahil kalau nggak ada minum. Kopinya udah tinggal sedikit. Karena saya merasa nggak minum, ya saya tetap dengan pendirian saya bang. Marah besar dia bang. Setan emang yang minum ini. Oh, dia ngomong gitu. Ya. Setan nggak mungkin doyan kopi. Marah, ada ribut saya bang. Ribut besar. Itu di tahun-tahun pertama. Ya, jadi di rumah saya ini kebetulan sebelah kanannya itu terisi 3 rumah. Satu semuanya berkeluarga. Nah sebelah kirinya nih kosong, sekitar 5 rumah kosong. Baru kemudian nomor 6 ke 7 baru terisi. Jadi jaraknya isi kosong, isi kosong. Berarti kosong semua. Kosong. Nah ini kejadian ada yang menurut saya nggak bisa dinalar oleh saya. Jadi pada saat itu saya berprofesi sebagai pekerja bangunan ya bang. Pada saat itu saya di proyek itu sedang giat-giatnya lembur karena harus ditarget, harus selesai itu proyek saya. Itu terjadi sekitar malam Jumat bang. Pada saat itu maghrib istri saya selesai sholat. Biasa setelah selesai sholat istri saya baca zikir, terus hadiah untuk para almarhum, baik orang tua maupun orang tua saya maupun orang tuanya dia. Setelah berzikir menunggu Isya, istri saya main HP bang. Setelah main HP mungkin dia tertidur. Setelah dia terbangun, dia lihat HP, dia lihat posisi itu jam 9. Dia sadar bang. Oh iya, saya tadi sore nggak masak. Suami saya belum ada makanan. Akhirnya dia bangunkan anak saya yang bungsu bang. Si adik, dia bangun dia. Mama belum masak buat ayah. Gitu. Anak saya malas-malesan. Mama aja sendirilah. Katanya. Adik kan takut mah. Apalagi mama katanya. Ayo anterin mama ke depan, ke Alfa sekalian ambil duit di ATM. Kita beli sate. Sebentar lagi ayah pulang kata gitu. Anak saya masih dalam keadaan ngantuk-ngantuk karena ikut ibunya. Oh, waktu itu anak umur berapa? Anak saya kelas 5 SD, akhirnya anak saya bangun. Setelah bangun, istri saya pakai kerudung. Setelah keluar dari kamar, dia sempat melihat kamar saya, bang. Kamar saya di belakang kan, karena anak terpisah kamar mandi. Dia lihat dengan persis, saya itu tertidur pulas. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan habis mandi, pakai baju, tapi dalam keadaan tidur lelap. Terus anak saya bilang begini, "Mah, ayah bangunin aja lah. Ayah anterin, adik ngantuk, besok ada kegiatan di sekolah banyak. Ada kegiatan pramuka habis pulang sekolah." Gitu. Kata itu saya bilang, "Janganlah, kasihan ayah baru pulang. Kelihatan habis mandi itu capek." Anak saya dan istri keluar kamar, bawa motor starter, berangkatlah beli makanan. Di ujung jalan raya mau masuk komplek, saya pulang bang. Dari kerja, saya lihat mereka itu lagi beli soto sama sate. Ya kita bercanda-canda di situ bang. Oh iya. Nah, beli apa deh? Wah hebat beli sate, gitu kan. Iyalah, emang buat siapa? Kata gitu. Sombong amat dengan sate segala gitu. Kata anak saya gitu. Terus istri saya bilang, jangan gitu deh, itu kan ayah kamu. Gitu. Setelah itu kita ngobrol bercanda-bercanda, akhirnya setelah selesai beli sate, kita pulang bang. Istri saya pakai motor sendiri bersama anak saya di belakangnya. Sampai di rumah pun kita buka pintu bareng, ada orang serangan. Istri saya masih belum tahu keadaan tadi setelah bangun tidur belum. Lalu istri saya nuangkan nasi, anak saya kan malas makan. Tiba-tiba istri saya ingat bang, ya ayah pulang dari tadi ya? Dari tadi kapan? Ah bercanda ya. Ayah pulang dari tadi kan? Gimana sih ayah nggak ngerti maksudnya? Terus anak saya bilang gini, ayah nakut-nakutin aja, bercanda kali. Nggak ngerti ayah maksudnya apa? Ayah kan dari tadi pulangnya. Lah ayah baru pulang, ini pakaian ayah nih. Pakaian ayah yang
Jadi kerja bangunan. Ayah ini selesai, baru selesai hari ini. Proyeknya udah selesai. Ini kerja, pakaian ayah ini pakaian kotor, ini perabotan ayah. Lihat nih muka ayah, masih banyak semen-semen, gusik, belum mandi, bau. Terus istri bilang, lantas yang tadi tidur di kamar siapa? Oh, baru ngeh tuh. Baru nggak. Istri saya seketika itu seperti nggak ada tulangnya, Bang. Anak saya langsung bengong. Istri saya seperti nggak ada tulang gini aja, rek gitu. Karena dia ngeliat itu bapak lagi tidur. Itu saatnya nggak dimakan, Bang. Oh. Akhirnya saya gotong istri saya tidur, saya bawa ke kamarnya. Anak saya gendong, saya tidurin di kamarnya. Saya belum tahu itu kejadian itu, Bang. Masih dalam keadaan gimana ya, antara sadar dan tidak sadar istri saya. Akhirnya saya ambil minyak kayu putih, saya balurin ke sekujur tubuhnya supaya hangat. Barulah setelah saya hembuskan ke hidungnya, baru dia sadar. Ayahnya, mama mau tanya nih, ada apa sih, Ma? Sebetulnya ayahnya lebih bercanda apa enggak? Yang dimaksud mama tuh apa? Mama tuh lihat jelas ayah tuh lagi tidur, nyenyak banget. Bersih, seperti habis mandi, pakai baju. Kelihatan gak pakai sarung, pakai baju, pakai celana. Tidurnya lelap. Terus itu siapa? Ya saya nggak tahu. Dia bilang gitu. Tapi mama lihat, Ma. Saya cuma bisa astagfirullahaladzim. Ya cuma saya bisa istighfar. Terus saya baca ayat kursi. Anak saya pun tersadar. Ayah, ada takut. Itu sebenarnya ayah bercanda apa bohong sih? Apa beneran? Karena saya nggak mau menakuti anak saya. Oh itu ayah. Itu ayah sayang. Terus istri saya bilang gini. Ayah itu yang bener sih. Ke mama bilangnya itu bukan ayah. Ke si Ade bilangnya itu ayah. Ayah yang bener yang mana? Saya bingung jadinya. Satu sisi saya nggak mau bohong dengan istri saya. Tapi satu sisi saya harus berbohong dengan anak saya karena faktor kejiwaan, Bang. Iya benar. Takut malah dia jadi kepikiran. Iya, jadi saya bingung. Akhirnya saya dilema itu saya. Ya udahlah, saya pikir ada begini. Udahlah kita baca, kita sholat bareng, kita istighfar, baca ayat kursi. Saya bilang gitu, mohon ampunan. Memang rumah kita ini belum kita selamatin. Belum kita panggil ustadz atau kiai. Gitu. Mungkin insya Allah kalau ada rezeki kita laksanakan begitu. Istri saya mencegah saya tidur di belakang. Jangan tidur di belakang. Terus, emang kenapa? Udah tidur bareng sama kita. Kan tidurnya sempit nih. Dia bilang, ya udah pokok bareng gak mau pokoknya. Anak saya di pojok, istri saya di tengah, saya di sebelah kiri. Selama kurun waktu 3 bulan tuh kami hidup nyaman aja, Bang. Jadi nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa. Tapi 3 bulan setelah itu, setelah selesai sholat maghrib, istri saya buka mukena, kan, pakaian biasa, terus kan menyisir. Dia menyisir itu kan di cermin yang di tembok itu. Udah bercermin. Dia nggak ngeh itu, Bang, dia bercermin itu. Terus berselang kurang lebih 10 detik atau berapa detik, dia lihat itu, Bang. Ada orang ikut bercermin juga. Ketika dia ingin menoleh begini, orang itu lewat, dia sempat nengok gitu. Kan pintu di sebelah kanan, Bang. Istri saya lihat nengok begitu. Itu dia dengan jelas lihat bentuknya perempuan. Pakai pakaian seperti pengantin, putih. Itu berjalan, tapi seperti dihembus angin. Bagaimana sih kalau kapas dihembuskan itu? Begitu. Istri saya langsung astagfirullahaladzim, kata begitu kan, istighfar. Pas ketika itu saya sedang baca majalah ya, istri saya tiba-tiba keluar, panik. Itu ya ada yang lewat, apa katanya? Itu, ya apa katanya? Saya tuh nggak tahu, maksudnya lewat mana? Ini di luar depan pintu. Itu katanya, cuma itu aja. Maksudnya apa katanya? Ada yang lewat perempuan. Suaranya nggak mau kenceng. Ada yang lewat perempuan. Oh, kayak bisik-bisik gitu ya? Serius? Ya, ada yang lewat perempuan. Kata gitu. Pakai baju pengantin putih.
mukanya bagus, cakep orangnya. Enggak, biasa setan hancur, enggak cakep. Ada bau-bau enggak? Bau-bau kayak kembang kenanga. Nggak tahu bunga kenanga kayak apa baunya. Gitu. Tapi bener ayah nggak lihat. Lihat apa? Nggak ada. Iya sih emang nggak bisa kelihatan orang dia lewatnya kesapu angin. Gitu. Terus apa yang mama lihat lagi? Terus tiba-tiba dia gemeteran terus dia meluk saya kuat-kuat. Panas dingin, keringat, panas dingin keluar. Sambil peluk saya gini. Jangan tidur di belakang, jangan. Karena ayah nggak boleh tidur sama mama. Enggak, pokoknya hari ini malam ini tidur di dalam. Mama takutnya. Nah itu, setelah itu saya bilang gini aja Meh. Ini kan masih jam 9. Iya. Masih banyak orang, nggak ada apa-apa Meh. Enggak, pokoknya hari ini ayah harus tidur di dalam. Setelah itu saya bilang gini sama istri saya. Tadi malam siang ngapain? Nggak ada apa-apa. Orang cuma tiba-tiba pas lagi habis sholat maghrib cuma ngaca, melihat jelas orang ikut ngaca, itu doang. Itu Bang. Iya. Dan saya pada saat itu bilang sama istri saya, udahlah, mungkin ini kesalahan kita karena nggak pernah kita bacakan doa rumah kita. Insya Allah kalau ada rezeki kita laksanakanlah selamatan untuk rumah kita. Nah, kejadian itu setelah itu normal lagi Bang. Setelah berlangsung beberapa bulan, ya nyaris nggak ada kejadian yang mengganjal atau aneh. Iya. Tapi 6 bulan kemudian saya mengalami gangguan yang lebih hebat lagi Bang. Lebih hebat lagi? Lebih hebat lagi. Jadi ceritanya begini Bang. Saya itu kerja lembur malam. Karena saya kejar target kan, proyek harus selesai 1 bulan. Kebetulan, ini cerita istri saya, kebetulan istri saya memang, mohon maaf ya, lagi pingin gitu kan. Oke. Mohon maaf, suami istri ya. Pada saat itu jam 9 malam Bang. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu pagar. Tok gitu kan, pintu pagar. Istri saya teriak dari dalam kamar. Masuk aja, nggak dikunci kok. Pintu dibuka tuh Bang, terat. Sempat istri saya tuh keluar dari kamar sebentar, nengok dari kamar. Suaminya pulang, ya kan. Makhluk yang menyerupai saya itu Bang, persis menyerupai saya, itu masuk Bang. Tapi dengan buas, merekam istri saya. Istri saya yang tadinya semangat Bang, muntah. Muntah? Iya, karena apa? Bau sampah yang menyengat. Itu dicengkram istri saya lihat, wih, gitu, diludahin. Oh, sama istri dulu ya? Ya, diludahin, wih. Istri saya tuh tumben pada saat itu berani gitu melawan. Sudah cuy, saya baca ayat kursi ya 3 kali. Setelah 3 kali baca doa, itu tiba-tiba menghilang seperti asap. Wah, orang yang nyerupain Bapak kayak asap? Menghilang begitu seperti asap. Seperti ketika itu seperti asap, 1 menit atau belum 1 menit saya tuh pulang. Saya pun sama, gedor-gedor pintu juga, tok. Saya pikir pintu kan diserot dari dalam, pintu pagar saya. Istri saya langsung keluar, pakaiannya berantakan. Itu kan, nggak karuan. Begitu saya buka pintu langsung meluk saya erat-erat. Saya bilang, ada apa sih? Ya bilang gitu. Dengan napas yang, kalau orang Indonesia bilang tersengal-sengal gitu. Iya. Wah, napasnya memburu gitu loh. Saya bilang, ada apa Mah? Gitu. Oh, karena gagap gitu ya? Itu. Kenapa? Tenang. Saya masuk, saya dudukin istri saya di pintu depan tuh, di bangku depan, di teras. Saya ke dapur, saya ambil air minum mineral. Saya tenangin dia. Coba minum dulu, tenang. Ada apa sih? Barusan ada yang menyerupai ayah. Terus? Kebetulan mama pengen banget sama ayah. Terus? Dia ketok-ketok pintu. Mama bilang gini. Masuk aja, pintu gak dikunci. Orang itu masuk. Mama sempat lihat itu dia dari kamar, nengok gitu. Tiba-tiba dia langsung masuk, langsung nerekam mama.
Tadi mama semangat. Begitu nyium baunya muntah. Sampah menyengat. Maka sekarang pokoknya mama nggak mau lagi ditinggal tidur sama ayah di belakang. Saya bilang gini, itu rupanya mirip apa? Nggak jauh banget sama ayah. Oh, mirip. Mirip. Maksudnya ayah dalam keadaan kumal, baru pulang kerja, apa dalam keadaan bersih? Kumal, pulang seperti dari bangunan gimana sih? Tapi bahasanya kan mama nerima ayah kalau udah mandi. Tapi kan mama lagi pengen dan itu. Jadi mama terima. Ya udah, itu kejadian yang luar biasa itu bang, buat saya. Sampai segitunya ya? Ya setelah itu istri saya tenangin. Saya bilang, saya bilang, ini mungkin dampak daripada kita nggak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah pada kita. Kita nggak pernah mengadakan acara selamatan, memberi sedekah. Mungkin juga dia terusik kan, karena kehadiran kita tanpa permisi. Saya bilang begitu. Saya yakin sih dia terusik, karena kita masuk tanpa permisi, ceroboh, ugal-ugalan. Saya bilang begitu. Iya ya, kata gitu. Setelah itu, udahlah kita makan hari ini, kita makan, setelah itu kita tidur, saya bilang itu. Itu pas kejadian itu, anak si bungsu yang cewek ini masih ada di rumah? Ada, sudah tidur. Oh, udah tidur. Sudah tidur. Dia tidak, kalau kejadian-kejadian yang ganjil-ganjil, anak bungsu saya tidak pernah tahu. Kecuali satu waktu itu, pada saat dia beli sate itu. Oh, yang miripin bapak itu ya? Mirip saya. Itu berlangsung di tahun-tahun kedua itu bang. Itu terornya maha dahsyat itu. Itu terornya maha dahsyat. Seperti kalau saya bilang tuh, makhluk itu cemburu dengan saya bang. Semakin saya harmonis dengan istri, maka godaan yang ditampilkan oleh makhluk itu ugal-ugalan bang. Iya, sampai nyerupain kayak gitu sih. Gila, ugal-ugalan. Itu luar biasa itu. Tapi kalau saya marah, emosi, makhluk itu tidak nampak. Bang. Dan yang anehnya lagi, kejadian itu akan berlangsung di saat maghrib, sesudah maghrib, atau menjelang maghrib. Yang kedua, bila makhluk itu datang, itu ada dua bau yang dihirup. Bau sampah menyengat atau bau kenanga. Kenanga, bunga kali ya? Bunga kenanga. Bunga kenanga. Ya. Itu pasti. Dan yang ketiga, tetangga saya, dari rumah saya berjarak 4 rumah, itu kan orang Batak biar anjing. Kalau kedatangan makhluk itu, anjingnya akan berbunyi melolong. Panjang. Oh, kalau mau datang gitu. Enggak, seperti serigala. Serigala ya. Tapi kalau dia hadir di sekitaran itu, maka anjing itu merintih, bang. Itu pasti itu ada. Itu anjing nggak bisa dibohongin, bang. Oke, mungkin dia ngelihat kali ya. Iya. Jadi kalau anjing itu melolong, pasti ada di rumah saya. Tapi kalau anjing itu merintih, itu ada di sekitaran. Tapi kalau bunyinya itu maling. Oke, ya benar. Nah, itu anjing nggak bisa dibohongi. Ini sama anjing tetangga nih sih, berisik banget gitu. Kalau ada truk sampah, guguk-guguk. Kalau malam dia au gitu. Kalau subuh dibilang pinjam duit 100.000. Ya bisa. Anak saya main ini, yang dari Tangerang. Dia kebetulan liburan kerja, dia kan kerjanya di Tangerang. Iya. Dia libur main, sengaja memang mau nginap. Dia udah di WA bilang, "Mah, aku mau nginap di Tangerang, soalnya libur ini seminggu." Ya udah nggak apa-apa main gitu kan. OTW siap, oke, kata istri saya. Nah ini anak bapak cewek atau cowok nih pak? Anak saya kebetulan laki semua. Laki semua. Okay. Yang perempuan bungsu. Dia datang itu pagi. Seperti biasa ya, dia datang pagi, makan, minum, terus main HP lah gitu kan. Biasa lagi, terus main-main sama adiknya, terus ngobrol sama ibunya. Nah, sekitar jam mau menjelang maghrib lah. Yeah. Dia tidur tuh dari jam 3. Ketika dia tidur itu, saya, istri saya, anak saya yang bungsu nonton TV, itu jam 5:30. Oke, hampir maghrib. Lagi nonton TV. Jadi ruang tamu saya dengan tempat tidur istri saya berdempetan di sekat tembok. Ketika saya nonton TV,
Tiba-tiba anak saya yang bujangan itu yang lagi nginap liburan, tiba-tiba bangun, gitu kan. Ada gempa ya. Kita semua ketawa yang lagi nonton TV. Iya. Wah, ngigo, ngimpi sih kata adiknya gitu. Makanya jangan kebanyakan tidur. Istri saya bilang gini, kesini cuman bikin bingung, bikin heboh doang. Enggak katanya, orang barusan ada gempa. Ya sadarin ada sesuatu. Saya bilang gini, oh iya barusan ada gempa kecil. Kata istri saya bilang gini, gempa apa sih ya? Orang ada gempa juga. Saya sentuh gini, saya lengan istri saya. Oh iya barusan gempa. Adanya bilang gini, gempa apa sih Mama Maya? Orang kita lagi nonton TV nggak ada apa-apa juga. Oh yang si bungsu ini. Mama bohong gitu. Terus istrinya ngeralat. Oh iya tuh si Ade tuh bangun-bangunin dia. Masa sih bangun-bangun sampai sekuat begitu? Kan dia tenaganya perempuan kecil. Dia kan masih SD. Kata kakaknya, nggak mungkin lah dia yang bangun-bangunin orang tenaganya segede apa sih dia? Masa bangun-bangunin begitu? Dia kan manggil dirinya Kaf. Orang Kaf gitu-gituin kok katanya. Kasurnya. Istri saya gini, ya udah Kaf, cuman begitu doang kan nggak luka kan? Menghibur maksudnya istri saya, supaya jangan down. Iya. Jadi kata saya gini, udahlah bangun orang juga lagi mau maghrib. Terus si anak saya yang sikap itu gini aja. Bengong ya. Emang ada apa sih? Ini rumah ini kayaknya ada sesuatu yang aneh. Kak pertama kali masuk nih katanya. Dia kan manggil ibunya mami aja. Iya. Kak pertama kali masuk nih ya. Ada yang aneh nih. Aneh gimana? Mami naruh apa sih di dalam? Naruh apa? Sampah ya? Iyalah sampah di dalam tuh di depan. Kan kalau di luar ember sampah diambil pemulung. Maka sampah ditaruh di depan. Terus sama dia lihat sampahnya. Sampahnya plastik doang nih. Ya terus kenapa? Apa hubungannya sama sampah? Tapi ini kayak sampah sepasar nih, busuk. Oh, bau. Ya lihat aja tuh tong sampahnya kayak apa. Itu kan kaleng cat. Isinya apa tuh sampah? Iya sih plastik paling 2-3 biji. Kap mau pulang gitu. Kan katanya mau nginep seminggu. Enggak. Merinding kayak gitu. Oh nggak jadi nginep? Nggak jadi. Berarti cuma main pagi sampai maghrib doang? Hari itu dia total nggak mau nginep. Udah Kap nggak mau nginep. Ya akhirnya anak saya memutuskan maghrib. Apa sajian maghrib anak saya tuh memutuskan pulang. Ya wajar lah saya anggap. Karena dia merasakan bau sampah yang menyengat. Padahal kita orang yang tinggal di situ tuh nggak merasakan bau. Baik saya, istri saya maupun adik itu nggak merasakan bau. Cuma nggak tahu kenapa dia yang merasakan bau. Jadi dia merasa bahwa di rumah ini ada sesuatu yang janggal. Ya kita sih namanya yang tinggal di situ sebagai orang tua memaklumi lah. Mau gimana lagi, akhirnya harusnya kita bisa bahagia sama anak kan. Dia memutuskan pulang. Ya saya terus terang ya agak sedih juga. Harusnya saya bisa gembira sama anak-anak karena gara-gara bau sampah menyengat dia diguling-gulingkan sama nggak tahu lah makhluk apa. Iya. Gitu. Dan dia langsung mutusin buat pulang. Dia memutuskan langsung pulang. Alasannya itu dia. Alasannya itu. Dia bilang gini, Kap, kalau sekiranya mau nginep aja Kap. Sekarang juga nggak apa-apa. Enggak ya cuma bilang itu cuma halusinasi. Enggak. Saya coba berbicara logis sama dia. Dia tetap bersikuku. Tetap kekeh ya. Dia tetap bersikuku. Padahal saya berpikir logis bahwa ini cuma halusinasi, cuma ini perasaan karena capek, karena ini. Tetap dia bertahan. Enggak. Dia bilang, ini bau sampah. Tapi waktu itu benar-benar bau sampah atau dia doang yang nyium, Pak? Semua orang itu nggak mencium bau. Maksudnya yang ada di sekitar rumah itu nggak ada yang mencium bau sampah. Berarti dia aja yang Cuma dia aja. Setiap yang mau diganggu, pasti akan mencium bau aroma sampah atau bau bunga kenanga. Dan itu selalu kejadiannya berulang-berulang di saat dan setelah azan maghrib. Itu kejadian berulang-berulang. Ya sampai pada akhirnya saya berkesimpulan pada anak saya gini.
apa memang rumah ini kita jual, Kak? Terserah ayah lah. Intinya Kak nggak mau nempatin rumah itu. Intinya nggak mau nempatin. Diwariskan juga udah nggak mau. Akhirnya istri saya bilang, kalau gitu kita percuma ya beli rumah di sini. Kalau cuma hanya jadi beban. Itu saya marah. Tiba-tiba istri saya marah itu. Makhluk halus. Lu ya. Istri saya tuh nggak tahu marah atau memang ada yang menunggangi. Oke. Apa murni dia marah karena anaknya digangguin, atau dia marah karena ada yang menunggangi. Tiba-tiba dia istri saya lantang. Lu ya, sambil menunjuk ke kamar dia tidur. Gara-gara lu nih, anakku nggak bisa tidur, nggak mau nginap. Sialan lu banget lu, keluar lu. Saya bilang, nih istighfar. Apa sih? Gitu. Lu juga, ke saya digituin. Lu juga yang bikin masalah. Waduh, kata saya maksud mau nenangin, malah saya yang kena. Iya. Anak yang bungsu nangis. Mama jangan gitu sabar gitu kan. Sabar diam. Oh, marah banget berarti ya? Marah. Diam, itu maghrib. Akhirnya kata saya, udah deh, ke musola lagi. Kan musola dekat dari rumah saya, hanya berjarak 50 meter. Udah deh, ke musola sana deh. Biarin ayah sama mama di sini. Itu setelah kepergian anak saya yang ninap itu. Setelah marah-marah itu saya nangis. Nangis nggak jelas. Nangis saja. Saya bilang, Mami kenapa sih ini? Gue kesel. Gue udah masakin enak. Itu anak. Nggak ngehargain gue. Tiba-tiba dia pergi. Cuma karena bau sampah. Gitu. Ini makhluk ini nih, kata gitu. Harusnya cuma gue doang yang digangguin. Kalau marah dia bilang gue. Iya. Harusnya gue yang digangguin, bukan anak gue. Gue nggak terima. Saya nggak bisa ngomong apa-apa pada saat itu. Ya cuma diam aja. Udah Mi, maghribnya mau lewat ini, udah mau isya. Istri saya bangun. Iya, kayaknya harus sholat kali. Sholat baru dia bisa tenang. Iya. Setelah tenang dia berzikir. Dia bilang, ya kayaknya ada sesuatu yang harus kita kerjakan ya di sini. Maksudnya Mi, kita memang harus secepatnya ngadain selamatan, undang warga. Rumah ini sudah sekian lama kosong. Tahu nggak ayah nih rumah ini asalnya gimana? Belum tahu. Rumah ini awalnya milik pertama itu punya polisi. Polisi itu pindah tugas. Terus oper kedua itu cuma 6 bulan ya. Ya nggak kuat lah bayarnya, kata saya gitu. Dia bilang gitu, saya langsung tembak. Ya nggak kuat lah bayarnya, makanya dia dioper. Bukan ayah. Masa sih emang ayah nggak dengar cerita-cerita dari orang? Nih sebelah nih ngomong. Cerita apa dia? Dia nggak kuat. Dulu rumah ini sebelum kita bangun ada lahan kosong di belakang. Itu 5 meter. Di lahan kosong itu tumbuh pohon. Orang Jawa itu bilangnya pohon kluwi. Tinggi. Itu yang over kontrak itu, yang over kredit 6 bulan itu, dia cuma bertahan 6 bulan. Kenapa? Ketika ditempatin, anaknya sakit-sakitan terus. Anaknya kalau tiap maghrib nangis, kejar. Dibawa ke dokter, dari dokter umum, sampai dokter spesialis, sampai ke rumah sakit PMI Bogor. Apa diagnosanya? Normal. Nggak ada penyakitnya? Nggak ada penyakitnya. Akhirnya apa? Itu si yang tunggu oper kredit yang kedua, ditinggalin itu rumah. Nggak dijual, nggak diapa, ditinggalkan begitu aja. Oper kredit yang ketiga, ini kita. Tahu nggak ya lagi, masalahnya apa lagi? Nggak tahu. Sebelah kita ini, tahu nggak? Maksudnya yang mana nih? Ya ini yang kosong lah sebelah kita. Yang kanan kan diisi. Oh, yang kanan, yang 5 ini kosong tadi ya? Saya bilang, ngapain ngomongin yang diisi? Kata istri saya. Ini kita cerita yang kosong.
Ayah dengar selentingan doang nih, tapi jelasnya nggak ada. Ini nih yang tahu persis nih kata istri saya, itu tangga kita nih sebelah. Oke. Itu dulu ojol. Ojol tuh ojol online. Heeh. Oh. Itu dulunya ojol, suami istri, anaknya 2. Dia punya motor 3. 1 dipakai anak yang bujangan, dia kurir. 1 dipakai si ojol untuk Grab. 1 lagi dipakai istrinya untuk kegiatan rumah tangga, misalnya ke warung, antar anak sekolah. Oh ya, terus apa masalahnya misalnya? Itu gimana sih, masa nggak tahu dengerin nih? Ya, cuma tahu denger selentingan tapi jasa. Makanya tanya tetangga, dia tahu persis katanya. Jadi si ojol itu punya anak, ya, bujangan, umurnya 23 tahun. Seminggu sebelum dia nikah, itu sudah dibilangin sama warga, udah berhenti kerjanya, cuti dulu, jangan kerja. Si anak itu tanggung, masih ada 1 orderan lagi. Saat itu kejadiannya hujan rintik-rintik menjelang maghrib. Dia di motor sambil begini, dihajar, bukan dihajar, berserempatan dengan angkot, tepat di kampus IPB. Set, jatuh terpelanting, motornya selamat, dianya kelindas truk. Innalillahi, kelindas Pak. Meninggal seketika. Bawa paket, dia kan kurir, bawa paket, itu meninggal. Setelah diurus sama polisi, sama keluarganya, dibawa, dikubur di situ, depan rumahnya. Naas itu kata istri saya, naas banget itu, sial banget itu orang itu. Kenapa? Seminggu sebelum tahlilan juga belum selesai. Itu aja kehilangan motor. Oh, hilang gimana maksudnya? Motornya dimaling. Oh, dimalingin. Ya, motornya dimaling, masih ada tersisa 1. Motor si ojol. 2 minggu setelah kejadian anaknya meninggal, si ojol itu nerima order. Tapi tanpa aplikasi. Pun sama kejadiannya. Mau menjelang maghrib. Saat itu dia mangkal di kampus IPB. Tiba-tiba dia didatangin orang. Ini menurut cerita dari saksi. Dari saksi sesama ojol. Dia dapat orderan, bang tolong antarkan saya ke namanya Ranca Bungur. Ranca Bungur itu siang aja sepi. Pagi aja sepi. Jalan itu jalan raya tapi sepi. Apalagi mau maghrib. Dibawa itu. 4 hari baru ditemukan di pinggir kali, dekat semak-semak, dalam keadaan tidak berjawa, tapi masih pakaian lengkap, maksudnya pakaian ojol. Meninggal maksudnya? Meninggal, dibegal. Oh, dibegal? Dibegal. Innalillahi. Nah, itulah dampaknya ke kita, kata istri saya. Pantes kata saya gitu. Pantes. Ayo kok tiap malam sering banget itu. Banyak kegiatan-kegiatan di rumah kosong. Kegiatan apa? Seperti mencuci baju, mencuci piring. Bunyinya jelas banget, kerontang, kerucuk, suara air. Padahal air periksa banget itu. Saluran air pam itu udah diputus. Pipa-pipanya udah nggak ada. Keran-kerannya pun udah hilang. Yang mesin kosong ini? Tapi barang-barang si ojol itu masih ada, berupa lemari. Terus istrinya gimana Pak? Oh ya, pada saat kejadian setelah meninggal, warga pun akhirnya sontak langsung seketika musyawarah bagaimana mengatasi masalah warganya ini. Akhirnya dengan kesepakatan warga melalui RW, melalui RT langsung ke RW, akhirnya disepakati warga iuran untuk mengembalikan si istrinya ojol ini ke daerahnya di Jawa. Karena di situ sudah gak ada mata pencarian lagi. Karena si ojol itu ngontrak. Itu tahun berapa itu Pak si ojol? 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Jadi warga sepakat menghimpun dana, terkumpul sejumlah, saya tidak tahu persis ya, terkumpul sekian dana berapa, akhirnya diberikan kepada istrinya ojol untuk dikembalikan ke asalnya di daerah Jawa.
karena dana yang minim atau bagaimana, sebagian barang-barangnya itu tidak bisa diangkut, masih ada banyak tersisa, dan sampai sekarang masih ada beberapa lemari, Sampai sekarang nih Pak, masih ada, detik Bapak masih tinggal di situ? masih ada lemari, bangku, Iya. Barang-barang besar mungkin ya? barang-barang besar, terus baju-bajunya juga masih ada. Oh masih ada? Masih ada, dibungkus, bahasa Betawinya dibuntal gitu lah. Iya, Itu masih ada. Kalau saya ke situ, kalau siang tuh biasa ya. Di situ itu, di rumah kosong itu tempat membuang angin air pump. Jadi kalau air pump itu nggak keluar, banyak angin, di rumah itulah angin itu dikeluarkan. Terus setelah anginnya keluar, ditutup, baru air mengalir. Nah di rumah kosong itu. Nah, jadi kalau mengecek pump di situ, ya, saya kadang-kadang tukang pump itu lupa, saya sering masuk, saya tutup. Kalau pagi normal. Tapi kalau begitu suasana maghrib, kadang-kadang saya lupa. Itu tukang pump juga lupa matikan saluran air tempat ngecek. Itu saya dingin hebat. Saya pikir ini dingin-dingin pegunungan tapi mistis gitu loh. Iya. Karena depan kan pohon semua tuh. Kiri tetangga kosong lagi. Kosong, 5. depan kuburan. Terus itu kuburan tuh banyak pohon-pohon bambu rindang. Syahdu batu kalau Pohon-pohon besar. Nah nih Pak Subur, kan tadi Bapak bilang kalau istri Bapak ini disamperin sama sosok yang miripin Bapak ya, dan secara brutal dia pengen ya saya bersetubuhin istri Bapak lah. Dan selama Bapak cerita ini, istri Bapak kan sering banget digangguin ya beliau ini. Apa emang dia sensitif gitu Pak terhadap hal-hal gaib, apa emang lagi apes aja digangguin kayak sampai segitunya gitu? Istri saya memang sensitif ya, terutama dalam hal pendengaran. Oh, pendengaran. Saking sensitifnya, kita bisik-bisik aja dia dengar. Saya misalnya bisik-bisik dengan abang nih, Iya. gini. Dia dengar. Oke, tajam ya pendengarannya. Sekarang kita cerita dia dengar gak kira-kira Pak? Belum tentu. Oh ya, tapi ntar nonton ya Bu ya. Berarti dia sensitifnya di pendengaran ya, agak sedikit. Tapi kalau untuk masalah dia, ya mungkin kan kata orang ada yang indigo lah ya, ada yang bisa ngelihat makhluk-makhluk gitu. Itu Ibu termasuk kayak gitu gak? Bisa ngelihat atau emang ya lagi ditampakin aja? Kalau sepengetahuan saya sih dia bukan indigo, cuma memang ditampakkan aja. Tampakin aja ya? Ditampakkan aja. Kalau bisa saya boleh berburuk sangka sih, si makhluk ini kesana cemburu gitu mas saya. Cemburu. Kalau saya berburuk sangka dengan makhluk ini. Iya. Mungkin suka kali sama istri Bapak. Kemungkinan, bisa juga enggak, tapi saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat kalau hubungan saya sama istri harmonis, nggak ada penampakan, nggak ada kejanggalan, nggak ada hal yang aneh, normal. Tapi kalau ketika saya normal itu paling berjalan nggak lebih dari 3 bulan, 4 bulan, ada saja gangguan. Iya. Jadi ketika lagi kurang harmonis ada aja gangguan gitu. Terus anak Bapak nih yang tadi kelas 5, kelas SD lah ya saya lupa tuh. Nah itu dia sendiri gangguan itu aja ngeliat Bapak lagi tidur. Atau tiba-tiba dia ngimpi nggak enak atau gimana gitu. Dia nggak pernah merasakan gangguan yang lain kecuali itu doang, cuma satu. Itu aja ya? Dia melihat sosok orang yang mirip saya waktu itu lagi tidur, setelah itu nggak ada lagi. Dan dia memang melihat. Dan rumah itu nih Pak ya, kan tadi Bapak bilang sebelah kanan ini keisi ya, 4 rumah kalau nggak 4 salah rumah. ya. Dan ini 5 rumah kosong. Kosong. Nah sampai Bapak duduk di sini Pak Subur ya, itu kondisi yang sini masih kosong Pak 5 itu. Itu rumah yang saya tempati kosong, isi, isi. Gitu ya sekarang. Oke, selang-seling tuh ya. Seling-seling. Dan semua rumah yang kosong itu memang mau dijual, dijual murah meriah. Jual berapa itu Pak? Ya saya pikir sekitar 50-an juga mau, 50-60. Murah ya? Murah, dijual murah. Tapi kan tantangannya memang mantap juga. Ya punya harga, punya kualitas mungkin. Tapi kalau dari bangunan bagus ya Pak? Ya rumah Standar. subsidi. Oh subsidi ya? Nggak begitu bagus lah. subsidi. Harus ada perbaikan-perbaikan di setiap sudutnya. Ya bisa habis 50 juta lagi lah kalau emang mau rapi ya. Oke siap. Nah terakhir nih Pak, dari Pak Subur sendiri rencana ada mau pindah rumah itu atau emang mau stay di situ? Kalau melihat kondisi yang ada di 4 tahun kemarin, gangguan itu kelihatannya nggak pernah berhenti. Jadi istri saya sudah, sebelum saya kemari aja istri saya udah ngomong,
habis ini si Ade lulus SMP, kita pindah aja karena kita udah nggak nyaman di sini. Iya. Jadi memang kita nggak bisa berdamai Berdamai apa nih? dengan penghuni. Oh, penghuni rumah itu. Jadi kita udah nggak bisa berdamai dengan penghuni, makanya kita nggak perlu pindah kakak, nggak perlu, kita masih domisili aja. Kita nanti balik lagi ke Tangerang asal kita memang dari Tangerang, karena toh biar kita betah-betahin, biar kita bagus-bagusin rumah, tapi juga pemilik gaib ini juga nggak suka juga kan sulit juga. Iya. Padahal dia nggak bayar rumah ya Pak? Iya. Bapak yang bayar ya. Tapi kok kenapa yang dia nempatin Pak? Gimana teman-teman? Seperti biasa komentar di kolom komentar. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Pak Subur ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, jangan lupa ibadah teman-teman. Dan semangat juga para pejuang keluarga nih. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Ya balik lagi sih, seserem apapun yaitu rumah yang kita singgahi. Ya kita anggap rumah ada tempat persinggahan, tempat kita arah pulang gitu kan. Jadi jangan lupa tuh 5 waktunya di rumah dan di ngajiin biar suasana makin adem, makin harmonis lah kayak gitu. Intinya jangan lupa mandi pagi. Nah buat kaum rebahan susah kan mandi pagi, bangun tidur pagi, main handphone, scroll, johor, ujung-ujungnya mandi jam 1 siang. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak Pak Subur ya. Sama-sama. Mau nanya Pak, nih terakhir nih Pak. Kalau jalan kaki dari sini ke Bogor berapa jam Pak? Jalan kaki dari sini. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.